Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Najma Rafifa dari tim Jatinangor Research Center. Di sini aku bakal sharing tentang penaksiran parameter. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan penaksiran parameter. Nah, penaksiran parameter atau estimasi parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau yang biasa disebut parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Nah, kenapa penaksiran ini dilakukan? Karena seperti yang kita tahu bahwa parameter ini diperoleh dari sensus yang dilakukan pada sebuah populasi. Nah, populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya harus melalui sensus yang biasanya sulit dilakukan dan tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga maupun biaya, gitu ya. Dalam penaksiran parameter ini, nilai parameter biasanya tidak diketahui dan akan ditaksir berdasarkan statistik parameter yang diambil dari populasi tersebut. Nah, sehingga akhirnya kita dapat kesimpulan terkait karakteristik populasinya. Nah, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, ada beberapa hal nih yang harus kita tahu mengenai penaksir dan parameter. Pada umumnya parameter ini akan dinotasikan atau dilambangkan dengan theta, sedangkan untuk nilai penaksir atau statistik akan dilambangkan dengan theta topi seperti itu. Nah, theta ini bisa aja berupa rata-rata, varians, proporsi. Nah, untuk rata-rata parameter dia biasanya dilambangkan dengan mu, kalau varians sigma kuadrat, proporsi dengan p. Sedangkan kalau untuk statistiknya x bar, s kuadrat, dan p topi. Dalam penaksiran parameter ini kita berharap bahwa nilai taksiran akan sama dengan nilai parameternya. Nah, hal itu tentunya bersifat ideal dan sulit banget terjadi gitu ya. Namun di kenyataannya kita bisa saja menaksir theta dengan theta topi yang terlalu tinggi atau menaksir theta dengan theta topi yang terlalu rendah. Nah, tentunya hal itu perlu kita hindari ya. Nah, makanya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penaksir agar bisa menjadi penaksir yang baik. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada tak bias. Nah, penaksir theta topi dikatakan tidak bias jika rata-rata semua harga yang mungkin akan sama dengan theta. Atau biasa juga dituliskan sebagai ekspektasi theta topi sama dengan theta. Nah, yang selanjutnya ada varians minimum. Penaksir bervarians minimum ialah penaksir dengan varians terkecil di antara semua penaksir untuk parameter yang sama. Jika theta topi 1 dan theta topi 2 adalah dua penaksir untuk theta, di mana varians untuk theta 1 topi lebih kecil daripada varians untuk theta topi 2, maka theta topi 1 merupakan penaksir bervarians minimum. Nah, selanjutnya ada konsisten, misalnya theta topi adalah penaksir untuk theta yang dihitung berdasarkan sebuah sampel acak berukuran N. Jika ukuran sampel N makin besar, mendekati ukuran populasi, menyebabkan theta topi mendekati theta, maka theta topi disebut sebagai penaksir yang konsisten. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis penaksiran parameter. Nah, jenis penaksiran parameter ini ada 2. Yang pertama ada penaksiran titik, dan yang kedua ada penaksiran interval. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang penaksiran titik. Nah, penaksiran titik ini adalah penaksiran karakteristik populasi dengan sebuah nilai karakteristik dari sampel. Jadi hanya satu nilai saja seperti itu ya. Nah, si nilai karakteristik ini dapat berupa rata-rata, varians, maupun proporsi. Bisa kita lihat bahwa mu nanti akan diestimasi oleh X bar, sigma kuadrat akan diestimasi oleh S kuadrat, dan P akan diestimasi oleh P topi. Oke, yang kedua ada penaksiran interval. Nah, penaksiran interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Nah, dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Nah, misalnya nih, parameter yang akan diestimasi adalah theta, maka estimasi intervalnya adalah theta topi plus minus D, dengan D adalah margin of error. Seperti itu ya. Nanti estimasi interval theta topi plus minus D menunjukkan dua nilai, yaitu batas atas dan batas bawah, di mana posisi parameter theta berada. Nah, batas atas dan batas bawah tersebut memiliki simpangan sebesar D dari estimatornya. Besarnya D ini tergantung pada banyaknya sampel, tingkat kepercayaan, dan distribusi peluang yang digunakan. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 min alfa.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode penaksiran titik. Nah, akan ada 3 metode yang dibahas di sini. Itu yang pertama ada metode maksimum likelihood, metode momen, dan penaksir bias. Nah, kita masuk dulu ke metode momen. Metode momen adalah metode penduga yang didasarkan pada momen pada suatu sampel yang akan dijadikan sebagai penduga yang sesuai dengan momen pada suatu populasi. Yang kedua ada penaksiran bias. Metode penaksiran bias merupakan suatu metode penaksiran parameter yang menggabungkan informasi dari sampel dan informasi yang tersedia sebelumnya atau prior. Nah, selanjutnya ada metode maksimum likelihood. Metode maksimum likelihood adalah metode estimasi parameter yang memaksimumkan fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood sendiri dapat dinotasikan sebagai berikut. Yang pertama ada untuk yang continue dan untuk discrete. Nah, langkah-langkah untuk dalam metode maksimum likelihood ini, yang pertama menentukan fungsi likelihood-nya, yang kedua melakukan log transformasi, yang ketiga menurunkan terhadap parameter yang akan ditaksir jika ada turunannya. Nah, selanjutnya melakukan pengecekan turunan kedua yang dievaluasi dengan theta sama dengan theta topi pada langkah ketiga gitu ya. Nah, jika hasilnya lebih kecil daripada 0, maka estimator tersebut merupakan MLE atau Maximum Likelihood Estimator. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.